kita tahu bahwa nanti ketika kita sudah di akhirat, ya kan, kita itu akan ditanyai setiap kewajiban yang harus kita lakukan. Baik itu fardunya adalah fardu ain maupun fardunya adalah kifayah. Tanya-tanya dong, semoga ada jawabnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama aku Yan Juna dan saya Den. Ya, hari ini hari Jumat. Rajab yang keberapa nih, Den? Kan nggak terlihat lagi. Sesuai tanggal kan. Sesuai tanggal ya. Sekarang tanggal 20. Iya, sama kemarin. Sekarang 25. Berarti 25 Rajab ya. Betul, ya. Jelang habis itu Sa'ban. 24 hari ini. Habis itu Sa'ban. Ya, setelah itu Ramadan. Sa'ban dan Ramadan ya. Semoga kita sampai ya di Ramadan supaya dosa-dosa kita dihapuskan ya, dosa-dosa yang lalu yang akan datang. Ya, kesempatan beramal juga yang karena berlimpah-lipat ya pahalanya ya. Nah, di episode 9 tanya-tanya dong ya, hari ini temanya adalah tentang sulitnya menjadi sulitnya jadi pemimpin. Sulit ya, pakai SY. Sulit jadi pemimpin. Kenapa mau jadi pemimpin kalau memang sulit? Dan berlomba-lomba ingin jadi pemimpin ya. Apa nggak takut ya, takut api neraka, nggak takut disiksa kubur. Nah, sekarang kita udah hadirkan seperti biasa, seperti yang selalu kita sounding-soundingkan, acara ini akan menghadirkan dan selalu menghadirkan narasumber kaitannya sama hari ini tentang agama Islam ya. Kita hadirkan ustadz yang sudah tidak asing lagi. Iya, ada Ustadz Yusron Ramli. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kayaknya minggu lalu kita udah ketemu ya. Minggu lalu ketemu di mana nih? Jumpa lagi. Jumpa di Naira Studio Podcast ya. Ya buat semuanya yang selalu nonton Naira Studio Podcast, jangan lupa ya sosial media kita ya, di follow ya, Facebook, Instagram, TikToknya juga ada, Spotify dan juga ada Instagram, dan jangan lupa di subscribe kita punya YouTube channel supaya kita semakin semangat ya, masih tahun baru 2025. Hitungannya tahun baru. Tapi yang jelas untuk program kali ini kami mengharapkan juga pertanyaan atau hal-hal yang penting ya dari sahabat podcaster di luar sana yang mungkin bertanya terhadap sesuatu yang malu, mungkin kalau ditanyakan permasalahannya maka bisa langsung bertanya kepada. Pokoknya keresahannya silahkan dicurhat-curhatkan ya. Yang penting jangan masalah keuangan ya, kalau sama-sama resah kayaknya. Ya supaya ada solusinya ya. Betul sekali, bisa langsung DM di media sosial kami atau juga bisa email di nairastudiopodcasting@gmail.com. Langsung saja ke situ. Boleh diinisialkan juga nggak apa-apa lah ya. Kita dengan senang hati akan menerima semua keluhan-keluhan masalah yang disampaikan dan kita cari solusinya ya oleh para pakar. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan Anda nanti akan dijawab oleh narasumber yang kami rasa kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Betul. Baik, nah hari ini karena memang kita membahas tentang sulitnya jadi pemimpin. Sepertinya tim kreatif kita sudah menyiapkan kalau bahasa orang Malaysia itu satu soalan ya. Satu soalan yang sudah direferensikan kepada kita untuk dibahas terkait dengan adanya yang kemarin heboh-heboh ya, video viral tentang di Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi. Ya, itu yang demo ASN, mendemo menterinya langsung ya. Karena di kantor Kementerian Pendidikan. Iya, dan ya itu yang terjadi. Tapi ya pendidikan tinggi dan kan sudah dibagi dua ya. Iya benar. Dan ini terkait sama alasannya sih ya bukan apa-apa ya. Mau ada peremajaan kan. Bukan karena menyelesaikan anggaran makan siang gratis itu, bukan? Salah satunya juga. Salah satunya itu ya, budget-budget. Tapi alasannya tadi itu karena ya pastilah kan karena sudah terpisah dipindah-pindahkan lah, mutasikan. Nah ASN-nya menolak. Ada ASN yang dimutasikan ke IKN mungkin? Salah satu hoax dan bohong, sampai sekarang nggak ada satupun ya kementerian yang akhirnya ada di IKN. Bener kan? Bener, karena kemarin informasi dari teman sejawat yang sudah jalan-jalan ke IKN, jalan-jalan loh ke IKN sebagai destinasi wisata baru. Ya nggak apa-apa, biar bantu-bantu buat selesai lah itu IKN ya. Kondisinya masih jauh dari harapan. Baik, langsung saja kita pembahasan pada sore hari ini.
Dengan pantun nggak? Nggak pakai pantun ya? Ya, hari ini kita nggak usah pakai pantun ya. Ya, dari isu yang berkembang, kita pengen bertanya-tanya dulu. Atau ada pembahasan detail nggak terkait dengan isu yang berkembang ini? Kalau sekarang sih, ya udah islah lah mereka. Sudah ya? islah. Jadi, ya, islah ya. Jadi, ya memang jalan tengahnya damai. Ya, cuman setelahnya nggak tahu, ini cuma hanya supaya reda-reda aja. Damainya seperti apa nih kira-kira? Damainya ya tidak dipindahkan untuk sementara waktu. Nah, terkait dengan tema sulitnya jadi pemimpin, Ustaz langsung aja nanya ya. Nanya ke Ustaz ya terkait sama tema. Seperti udah dibuka di awal, ya jadi pemimpin itu bukan perkara yang gampang. Tapi orang berlomba-lomba hari ini mau jadi pemimpin ya. Bahkan kita bilang kalau negara butuh presiden lah ya, jadi presiden gitu kan. Dan bicara tentang tanggung jawabnya pasti akan diminta ya. Ini bicara tentang kita yang beragama ya. Diminta pertanggungjawaban di akhirat buat yang percaya. Dalam perspektif Islam hal tersebut bagaimana sih sebenarnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang ketika berbicara tentang pemimpin ini kita bisa berbicara dari berbagai perspektif ya. Tadi yang ditanyakan itu mungkin dari sisi mendapatkannya ya. Jadi banyak orang yang kemudian berebut untuk mendapatkan posisi nomor 1 tersebut ya. Memang kalau kita lihat dari sisi kenapa orang itu berebut, antusias untuk mendapatkan posisi itu ada berbagai macam motivasi ya. Tentu saja mungkin yang paling dilihat itu mungkin motif dari sisi materi ya. Dia akan jadi pusat perhatian. Kalau sudah jadi berkuasa, tentu saja seluruh kebijakan ada di tangan dia. Nah, nanti mungkin akan beralih ke motif ekonomi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa kemudian ketika ada proses kepemimpinan orang berebut ya, apakah di RI1, RI2 ataupun di tingkat kantor, mungkin jadi kepala kantor dan seterusnya. Karena memang menjadi pemimpin itu dia menjadi pengendali kebijakan ya. Masuk level kades sekalipun ya. Iya, justru di situ bahkan juga Kepling kali ya. Iya, betul. Ya, karena itu tadi selain kalau di pemerintahan dia memegang kendali anggaran kan, kendali kebijakan ya, seperti itu. Kalau diawali akhirnya dengan ya udah ini udah jadi rahasia umum lah ya. Iya. Duit main di awal itu bagaimana jadinya Ustaz? Iya, makanya kan perlulah diperbaiki dari sisi motivasinya gitu kan ya. Jadi kenapa? Karena ketika diawali dari duit itu akhirnya kemudian berubah orientasi yang awalnya itu akan memimpin untuk mengurusi anggotanya ya kan, bisa jadi rakyat, bisa jadi kalau kantor berarti pegawainya. Yang awalnya untuk itu akhirnya kemudian karena sudah menggunakan tadi duit itu kan akan menjadi semacam investasi. Kalau sudah menjadi investasi kan akhirnya orientasinya adalah bagaimana mengembalikan duit yang sudah dikeluarkan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka pasti akan terjadi disorientasi ya. Jadi urusan mengurus anggota itu sudah tidak lagi menjadi nomor 1. Tapi bagaimana mengembalikan investasi itu dulu. Nah. Jadi modal harus kembali ya. Iya, pasti ya. Padahal mereka semuanya makhluk Tuhan yang beragama ya Ustaz ya. Itu kata Ulan Jamila. Tapi memang kita agak sulit juga mengkaitkan perkara kepemimpinan ini dengan tanggung jawab dunia dan akhirat, Ustaz. Ya. Nah, ini gimana caranya ini? Atau ada memang pergeseran pemahaman atau pergeseran nilai manusia pada umumnya dari masa ke masa sehingga seolah-olah menganggap bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah profesi, pekerjaan yang berorientasi pada jabatan tadi, kemudian juga mendapat apresiasi lebih dari masyarakat dan juga mendapatkan uang gitu loh. Ini pergeserannya seperti apa sebenarnya? Ya, jadi memang penting itu adalah bagaimana memahamkan mindsetnya dulu ya. Jadi ketika seluruh masyarakat menganggap bahwa kepemimpinan itu mindsetnya adalah cara untuk mengendalikan sumber daya, ya kan, sehingga apapun dilakukan itu untuk meraih kepemimpinan tersebut. Makanya kemudian masyarakat juga membenarkan praktek itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau semua orang beranggapan seperti itu, tapi kalau misalnya sebagian masyarakat beranggapan bahwa pemimpin itu adalah orang yang diamanahi, ya, diamanahi untuk mengurusi tanggung jawab masyarakat. Maka masyarakat itu akan balik melakukan kontrol. Nah, seperti itu kan, melakukan kontrol sejauh mana pemimpin yang dipilih itu sudah melakukan apa yang menjadi amanahnya. Ya, masyarakat yang mengontrol. Ya, seperti itu. Masyarakat pada takut-takut sekarang malah.
contohnya ya, misalnya kalau kita berkaitan dengan kota, misalnya kan dia diangkat menjadi pemimpin kota. Nah, pemimpin diangkat menjadi pemimpin kota, dia pasti akan, masyarakat akan menilai nih sejauh mana ketika dia menjadi pemimpin. Mulai dari pengurusan kehidupan masyarakat, misalnya apakah ketika hujan banjir atau tidak gitu ya, apakah kemudian macet, kemudian menyangkut persoalan ekonomi, harga-harga dan seterusnya. Itu ketika misalnya itu tidak diurus dengan baik, lalu masyarakat itu bereaksi, maka itu akan menjadi alat kontrol bagi pemimpinnya. Nah, seperti itu. Makanya memang dalam pandangan Islam, masyarakat itu perlu melakukan koreksi. Nah, kenapa? Karena kepemimpinan itu kalau kita analogikan dengan sholat berjamaah ya kan. Yeah. Kalau kita sholat berjamaah itu kan ada yang jadi imam dan ada yang jadi makmum. Supaya kemudian sholatnya menjadi baik imam maupun makmum harus sama-sama tahu nih standar rukun sholat, standar sholat tersebut, cara sholatnya. Supaya apa? Kalau imamnya salah, makmumnya bisa mengoreksi berdasarkan standar cara tersebut. Ya misalnya sholat maghrib nih, imamnya itu anggap aja sudah 3 rakaat, lalu kemudian mau nambah rakaat lagi. Nah, makmum kan bisa mengoreksi dan imam juga harus ikut karena memang standarnya begitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya makmumnya tidak tahu tata cara sholat, imamnya salah, bablas saja ya. Bablas saja. Seperti itu, sehingga dalam pandangan Islam imam itu tidak boleh arogan kan. Kalau misalnya dia sudah melanggar, dia harus ikut koreksi daripada makmumnya. Nah, kemudian makmum juga bisa melakukan koreksi kalau dia tahu standar bahwa imam ini salah atau tidak. Jadi memang dua-duanya tidak bisa istilahnya itu otoriter. Baik otoriternya dari sisi pemimpinnya maupun dari rakyatnya yang suka-sukanya melakukan koreksi padahal pemimpinnya juga sudah benar gitu. Baik, saat ini jadi dua pertanyaan. Kalau kita melihat dalam kebiasaan kita masyarakat itu justru banyak orang yang kadang-kadang ditunjuk jadi pemimpin nggak mau. Contohnya pemimpin dalam salat jenazah misalnya. Contoh ya, itu contoh kan. Yang itu sebenarnya nggak ada money oriented, tapi orang mikir ngapain gitu kan, repot. Atau jadi apa kali ya, ketua STM mungkin ya. Itu jadi mikir kan. Tapi kalau kita lihat kondisinya sekarang, dalam perkara-perkara yang menghasilkan uang, orang berebut gitu loh. Nah, ini sebetulnya pertama kontrol masyarakatnya udah nggak ada, kemudian yang kedua atau orientasi masyarakat dan pemimpin juga udah nggak lagi kepada kepemimpinan sebenarnya. Iya, makanya memang perlu dibangun juga motivasi di luar motivasi sifatnya materi. Ya. Jadi kan ketika manusia itu mengimani namanya hari akhirat, dia akan berorientasi lebih dari sekedar materi, dan itu jauh lebih menggerakkan. Jadi orang kan kenapa mau melakukan sesuatu bisa saja motifnya materi ya, menghasilkan uang, menghasilkan jabatan dan seterusnya. Atau juga bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya moral. Misalnya ketika dia membantu orang lain dianggap berjasa. Seseorang yang kalau misalnya ada orang tenggelam dia dianggap berani dan seterusnya gitu ya. Atau karena pahlawan atau karena motif sesuatu yang sifatnya akhirat. Misalnya ketika dia melakukan itu, dia berharap bahwa nanti pahalanya jauh lebih besar. Coba bayangkan misalnya tadi dicontohkan ketika ada orang meninggal gitu ya, harus disolati gitu. Nah, ketika tidak disolati, ini kan satu kampung nih berdosa karena dia fardu kifayah. Nah, gitu. Nah, ketika ada orang yang kemudian melakukan itu, maka orang yang melakukan ini itu mendapatkan kemuliaan, apa itu? Mengangkat dosa orang satu kampung. Yang kalau dia tidak melakukan itu, satu kampung ini yang akan berdosa. Nah, kita tahu bahwa nanti ketika kita sudah di akhirat, ya kan, kita itu akan ditanyai setiap kewajiban yang harus kita lakukan. Baik itu fardunya adalah fardu ain maupun fardunya adalah kifayah. Kan gitu ya. Nah, ketika ditanyakan menyangkut tentang fardu kifayah, anggap aja satu kampung ini ditanyai oleh Allah di akhirat nanti ketika kita dihisab. Orang yang satu kampung ini ditanya kenapa tidak menyolatkan si fulan misalnya ketika dia meninggal, maka orang kampung itu akan mengatakan bersaksi bahwa kami tidak melakukannya karena kewajiban ini sudah dilakukan oleh si fulan. Jadi karena dia sudah melakukan maka terangkatlah kewajiban kami. Bayangkan kalau di kampung itu ada 1.000 orang, nah kemudian satu orang yang melakukan, berarti 999 orang bersaksi tentang si fulan. Maka si fulan ini akan diangkat derajatnya oleh Allah karena mendapatkan kesaksian kebaikan dari 999 orang di kampungnya. Nah, ini kan gitu. Tapi ini kan orientasi Islam. Mas, kebanyakan sekarang kan pemimpin nggak pernah berorientasi sama. Apakah gimana cara membangun persepsi ini? Mulai menurunkah
keislaman mereka itu gitu loh. Ya, paling nggak kesadaran lah, nggak usah keislaman lo, kesadaran terhadap tanggung jawab moral ya. Iya, sebenarnya sih itu tadi. Jadi kesadaran itu bisa dibangun dari kesadaran moral maupun kesadaran agama gitu ya. Kalau moral itu kan berarti dia minimal dia akan diceritakan oleh masyarakat. Kita masih bisa menyaksikan sekarang ini orang-orang yang dulu kepemimpinannya bagus. Ya, jadi misalnya saya pernah datang ke misalnya di daerah, saya sebut aja misalnya Jambi ya. Di daerah Jambi itu dulu ada gubernur yang pernah memimpin bekas militer. Itu cerita dari masyarakat. Dia gubernur yang mantan artis itu, bukan itu, yang koruptor itu, bukan ya. Nah, ketika dia jadi gubernur, jalan itu bagus. Kenapa? Karena setiap ada kontraktor yang membangun, dia datang langsung istilahnya itu checking, ya ada mantengnya dan dijagai di situ sampai kemudian jadi mulus dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian ketika dia sudah tidak lagi menjabat, anak-anaknya itu ya, kalau masyarakat ketemu, masyarakat itu akan bercerita dulu bapakmu itu begini-begini, bagus gitu ya. Gitu, padahal itu masih motif sifatnya moral ya kan. Jadi artinya ada semacam kebanggaan ya, yang kemudian itu akan menurun gitu. Nah saya yakin demikian juga sebaliknya kan. Kalau misalnya dulu orang tuanya itu kepemimpinannya kurang bagus, kurang amanah, anggap aja sebaliknya ya, jalan itu malah bolong-bolong dan lain sebagainya. Orang kan bercerita juga kan, dan si anak itu akan malu juga ketemu orang lain ketika dikaitkan dengan kepemimpinan orang sekarang tuanya. Sepertinya justru nggak punya urat malu, jadi nggak malu kayaknya. Kadang kita ngelihatnya kan justru kita tahu kita ini sebenarnya dalam memilih pemimpin kan seperti dipaksa memilih yang seperti nggak punya pilihan karena ya mungkin ya karena ini bicara tentang kalau di Indonesia kan terkait sama partai ya. Betul. Nah itu jadi bagaimana itu Ustadz, kalau akhirnya pemimpinnya melakukan kesalahan korupsi lah kita bilang yang diminta pertanggungjawabannya yang memilih juga kah atau hanya si pemimpinnya saja? Dalam Islam baik pemimpin maupun rakyat harus sama-sama cerdas. Nah, jadi rakyat yang cerdas itu adalah rakyat yang memilih pemimpin sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Allah, kan gitu ya. Jadi kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih? Kalau dalam pandangan Islam itu kepemimpinan yang bukan cuman bisa menyelamatkan rakyatnya supaya tidak kelaparan ya kan, supaya terpenuhi sandan pangan dan papannya, bukan cuma itu, tapi bagaimana menyelamatkan rakyatnya supaya tidak masuk neraka gitu. Sebenarnya konsep kepemimpinan di dalam Islam gitu. Jadi dia menyelamatkan rakyatnya itu dunia dan akhirat. Nah seperti itu. Sehingga mikirnya itu memang jauh ke depan, mikirnya itu sampai ke akhirat. Jadi kalau ketika misalnya masyarakat itu sudah terpenuhi sandan pangan dan papannya, tapi kemudian malah dengan terpenuhinya itu dia kemudian lebih banyak maksiat kan, rakyatnya misalnya seperti itu. Jadi kan sebenarnya dampaknya malah tidak baik. Dan kita bisa lihat banyak negara-negara yang maju secara ekonomi teknologi itu justru membawa kemunduran secara kemanusiaan maupun peradaban. Contohnya Jepang misalnya. Jepang itu kita bicara kurang apa lagi dari sisi teknologi. Tapi justru dengan kemajuan teknologi itunya akhirnya kemudian menimbulkan dampak misalnya ya. Rakyat Jepang itu tidak mau nikah. Maunya yang mendapatkan hanya kenikmatan seksual saja. Nah, apa akibatnya sekarang ini? Bencana paling besar bagi Jepang itu adalah lost generation. Jadi tidak seimbang antara jumlah orang tua yang sudah semakin lama semakin banyak yang wafat tentunya ya, dengan pertumbuhan kelahiran anak ya seperti itu. Jadi ini jadi masalah besar karena sudah bisa dihitung dari sekarang. Kalau grafik ini terus-menerus berlangsung, itu sudah mulai banyak perjalanan kereta api ke wilayah tertentu itu sudah ditutup karena sudah tidak ada lagi anak sekolah di situ. Orang Indonesia pindah. Enggak, orang Indonesia pindahnya ke sana. Mendaftar. Ya, enggak cocok juga udah umur ya. Sampai dimotivasi dengan berbagai macam tunjangan juga itu tidak terlalu banyak. Benar. Mau ke Jepang katanya usianya langsung dideportasi rupanya enggak ada keinginan untuk menikah juga namanya. Percuma we inviting you ya to Jepang ya. Ternyata you punya motivasi juga sama kayak orang-orang kita deh. Ya, akhirnya reject. Jadi semuanya ikut, artinya kalau terkait sama tadi Ustadz yang contohkan tadi yang padu kifayah. Berdosa semua lah ya. Makanya dalam Islam itu dikenal prinsip seperti itu. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana kita tuh bisa saling menyelamatkan. Nah, seperti itu. Gimana ya cari pemimpin yang bertakwa, apalagi yang sesuai dengan teladannya Rasulullah yang amanah, patona, tabik dan sidik itu. Ya.
Jadi kalau meletakkan hak dan tanggung jawab pemimpin dalam konteks Islam itu seperti apa, Ustaz? Ya, kalau Umar bin Khattab itu kan menasihati kepada kita bahwa intinya tidak ada yang namanya kepemimpinan tanpa ketaatan, ya kan? Jadi pemimpin itu diangkat untuk ditaati. Nah, itu kewajibannya orang yang dipimpin terhadap orang yang memimpinnya. Nah, sebaliknya orang yang memimpin kewajibannya itu apa? Kewajibannya itu adalah memenuhi hak orang yang dipimpin. Kalau dalam Islam sih punya konsep ya kan. Jadi al-imamu ro'in. Jadi imam itu akan menjadi kalau ro'in itu artinya ibarat seperti hewan gembalaan. Itu betul-betul dijaga jangan sampai ada harimau atau musuh yang akan menerkamnya, lalu kemudian kebutuhan pangannya juga dan kebutuhan lainnya itu dipenuhi. Jadi itu dua. Nah, jadi fungsi pemimpin itu seperti itu. Jadi dilindungi dari apa yang mengganggu, lalu kemudian kebutuhannya juga dipenuhi. Nah, sebaliknya yang sudah diurusi seperti ini, kewajibannya taat kepada yang ngurusinya. Nah, gitu dia. Jadi ini ada cerita unik nih, menarik ya. Ya. Zaman Sultan dulu, ya Sultan itu, jadi mau ke kampung sebelah itu harus ada surat. Iya. Kalau nggak ada surat itu nggak bisa. Karena surat itu bukti kalau misalnya dia janji sebulan nih, kita nggak pulang. Iya. Nah itu bukti yang akhirnya kemana dia pergi, dicari. Oh gitu ya. Masa dulu. Ya tapi kalau sekarang kan sulit ya, sulit lagi bicara sulit ya. Datu bisa mengeksplor ini ya, kebiasaan-kebiasaan dulu yang sebenarnya bagus untuk kemudian kita angkat kembali. Iya, seperti itu. Apalagi ini dunia Melayu kan. Dunia yang dekat sama Islam juga. Banyak kebijakan dahulu itu sebenarnya didasarkan pada Islam. Nah itu bisa kita angkat yang hal-hal baik seperti itu untuk kemudian dijadikan sebagai istilahnya itu pelajaran untuk sekarang. Nah, tugasnya ini sudah diangkat jadi Iya. Insyaallah. Tapi memang karena ya baik lagi ya kondisi Indonesia saat ini memang ya nggak semua dibilang semua orang paham tentang Islam, ada yang tidak paham juga sehingga penerapannya sulit. Tadi itu juga jadi alasan utama juga ya. Samping memang ya kita berharap sih memang pemimpin ya kita bilang standarnya tadi ya amanah, tabligh, sidik sama patona. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Bahkan Islam sendiri juga nggak ke situ ya. Ada yang nanya tuh, Yan gimana kabar? Nah, kalau akhirnya balik lagi cerita yang di awal. Masyarakat demo gitu kan. Kalau tadi cerita di awal kan kementerian itu kan mendemo. Ini ASN-nya demo itu gimana? Boleh right? Boleh nggak mengkritik pemimpin gitu. konsep atau cara sama atau salah nggak kalau misalnya pemerintah malah marah-marah dikritik sama rakyat seperti tadi yang Ustadz bilang kan harus ada pengawasan juga oleh rakyat. Iya, sebenarnya kalau mengoreksi pemimpin itu kan bukan cuma boleh tapi harus mengoreksi kalau pemimpinnya itu salah gitu atau mengambil kebijakan yang tidak tepat. Bahkan Nabi memuji sahabat Hamzah, Sayyidus Syuhada Hamzah. Jadi kata Nabi pemimpinnya para syuhada itu adalah Hamzah. Wa rajulun qoma imamin jairin fanasohahu faqatalahu. Jadi Nabi memuji Hamzah itu dan laki-laki yang bersama dia yang kemudian dia itu berdiri di depan pemimpin yang zalim. Ya. Lalu dia menasehatinya. Nah, seperti itu. Jadi pujian levelnya sama ya. Oh, iya, pujian itu kalau kita menasihatinya. Nah, tetapi kemudian juga ada adabnya ya. Jadi kalau ditanyakan tadi misalnya demo ya kan. Demo itu kan esensinya menyampaikan aspirasi. Sehingga penyampaian aspirasi itu yang perlu ditekankan tanpa kemudian ketika menyampaikan aspirasi itu lalu mengganggu hak orang lain. Misalnya gini ya. Demo tapi kemudian di jalan bakar ban ya kan. Nah, ini kan berarti di satu sisi memang aspirasinya tersampaikan, tapi kemudian di sisi lain itu kan menimbulkan mudarat. Orang kemudian tidak bisa lewat. Ketika sudah dibakar ban, ini bahaya, potensinya bisa membakar kendaraan di sekitarnya kan. Maka ketika misalnya demo ya boleh saja menyampaikan aspirasi, tapi berilah juga jalan orang untuk lewat gitu ya. Sehingga tinggal diatur saja. Mekanismenya ya. Ya seperti itu. Baik. Itu yang kalau di benteng itu ya makin sulit lagi tuh ya. Sulit lagi ya. Demo aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan saja sepertinya. Ada pertanyaan? Iya, langsung pertanyaan dari salah satu sahabat podcaster berinisial F ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok nggak dijawab gitu. Baik, saya Jin, bacakan. F dari Medan, saya seorang manajer yang selalu mencoba menjalankan F ini Fitri ya, Fitri ya. Cinta Fitri ya. Tapi suatu hari atasan saya mengarahkan saya untuk menyetujui pembayaran yang jelas tidak sesuai dengan prosedur.
Dia bilang jika kamu lakukan ini kita semua bisa untung besar lo, katanya gitu ya. Cuan. Ini bisa menyelesaikan masalah keuangan tim, memberikan bonus dan mungkin bahkan menyelamatkan pekerjaan saya. Di satu sisi, saya suka kali bahasa begini. Di satu sisi, ya, saya ingin mengikuti perintah ini. Tim saya sudah bekerja keras, mereka berhak mendapatkan lebih. Dan saya juga merasa terjebak. Menolak bisa membuat saya kehilangan pekerjaan. Tentu saja tim saya akan kecewa. Ya. Tapi di sisi lain, saya tahu ini salah. Saya tahu bahwa menyetujui hal ini berarti saya sudah melanggar amanah yang mungkin berakibat besar di masa depan. Tidak hanya untuk saya, tetapi untuk semua orang yang bergantung kepada keputusan saya. Wah, mendebarkan ya. Yang lebih berat lagi, saya tahu ada banyak orang yang mempercayakan posisi saya ini. Jika saya terjerumus, bukan hanya saya yang jatuh, tapi saya juga akan merusak kepercayaan banyak orang. Tapi kalau saya menolak, bisa jadi saya kehilangan segalanya. Pekerjaan tim dan lebih buruk lagi, harga diri saya sebagai pemimpin. Saya terus bertanya, mana yang lebih buruk? Menjaga prinsip atau menyelamatkan posisi dan tim saya? Rasanya apapun pilihan saya tetap merasa kalah. Kalau saya jawab, saya berhenti bekerja. Dan saya sudah lakukan itu berkali-kali ya. Bukan karena tidak ingin kerja lama. Berkali-kali ya. Bangga pula lagi. Iya, karena kita profesional ya. Rezeki kita percaya Allah kan kasih, ternyata lebih baik ya. Tandai nomor sepatunya ya. Silakan Ustaz. Iya, tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Dato ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gampang banget ini pertanyaannya ya. Cuman ini enggak. Mungkin di sini ada beda nih Ustadz, orang yang udah memang settle dalam hal perasaan hati dan memang makromnya gitu kan. Orang masih labil-labil itu. Gitu ya. Baru sekali ini loh ya. Gembang-gembang. Nah, kalau yang tadi bicara yang labil ini gimana jadi? Nasihatnya apa buat si app tadi ini? Iya, jadi memang orang seringkali dihadapkan pada posisi seperti ini ya. Jadi di satu sisi dia mendapatkan tanda kutip ya amanah dari pimpinannya untuk kemudian melakukan hal yang tidak sesuai prosedur disebutkan di sini. Tapi di sisi lain dia juga tahu sendiri bahwa ketika dia melakukan itu maka resiko yang akan dia peroleh bukan cuma untuk diri dia kan, termasuk untuk orang-orang yang selama ini sudah mempercayakan kepada dia dan juga keluarga dan seterusnya ya seperti itu. Nah, yang paling penting sih sebenarnya menurut saya sih yang pertama bahwa si F ini harus menyadari ya bahwa kalaupun dia mengikuti angkat tanda kutip bosnya ya dan melakukan penyimpangan kecurangan lah seperti itu, nah, sekalipun bisa ditutupi itu pasti akan menjadi aib yang akan terbongkar juga nantinya seperti itu. Nah itu dulu yang pertama. Seperti pagar laut inilah ya. Nah iya, bagaimanapun 2021, ya. Bagaimanapun itu ditutupi ya kan dengan berbagai macam ini pasti akan terbongkar juga seperti itu. Dan ada yang menjadi kambing hitam loh akhirnya kalau bicara pagar itu. Nah itu dulu yang pertama. Yang kedua seperti tadi sampaikan oleh Dato bahwa memang perlu selalu ditekankan bahwa ini menyangkut keimanan ya, masalah rezeki ya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada dia itu kan sebenarnya yang memberikan itu adalah Allah ya. Nah, ketika Allah yang memberikan maka ketika dia tidak mengambil itu lalu kemudian mengambil kebijakan yang justru bertentangan maka itu tidak mengurangi rezeki dia. Seperti itu. Jadi berlaku lurus itu tidak akan menambah rezeki atau mengurangi ya. Termasuk juga tidak akan mempercepat atau melambatkan ajal. Seperti itu dalam hadis Nabi kan seperti itu. Nah oleh karena itulah maka ya lurus saja seperti itu. Kalau perlu menasihati kepada bosnya gitu kan. Menasihati kepada bosnya bahwa apa yang diambil ini resikonya itu bukan cuman sifatnya materi saja kan. Jadi kalau sampai itu kemudian diketahui oleh itu bisa merusak citra perusahaan malah seperti itu. Ini dilakukan yang Juna berkali-kali ini dengan Masya Allah. Ustaz mau nanya ya? Iya silakan. Kok jadi pertanyaan? Enggak. Mau nanya
Enggak, terkait juga sama ini. Iya, Kita anggap aja lah si F ini bekerja di perusahaan yang mungkin beda frekuensi. Oh, Beda gitu apa sih ya. sekarang anak-anak sekarang? Beda Apa sih? beda nih apa namanya? Enggak satu circle apa? Beda satu, level ya. Enggak gila maksudnya si F ini muslim tapi Iya. bekerja di perusahaan yang bosnya Oh. itu Iya, bukan oh. muslim. Itu bagaimana Oh. Ustaz? Iya, Gitu. Beda kepercayaan ya. Iya, beda kepercayaan tadi bicara tentang beda frekuensi. Oh gitu. Mau meyakinkan bosnya gitu Enggak, ya. boleh tidak dan tidak apa-apakah gitu loh. Sebenarnya ketika dia berlaku lurus itu tidak ada ya, baik muslim maupun kepada non muslim gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena ketika anggap aja citra perusahaannya hancur itu kan sebenarnya yang rugi baik muslim maupun muslim sama saja sebenarnya. Dan justru di banyak perusahaan yang dimiliki oleh non muslim itu mereka sangat menjaga yang namanya kepercayaan. Justru di perusahaan non muslim ya Ustadz ya. Ya, Ada apa dengan perusahaan yang muslim? Ya muslim harusnya jauh lebih menjaga lagi kan. Karena kan kalau non muslim itu dia hanya berpikir dari sisi profit. Kalau misalnya dia melakukan kecurangan maka istilahnya itu image perusahaan akan hancur lalu kepercayaan konsumen akan menurun. Betul. Kalau sudah menurun dia hanya berpikir turunnya omset ya kan. Tapi kalau seorang muslim pasti kan selain itu pasti ada plusnya lagi harusnya gitu. Jadi nggak apa-apa ya kita punya pemimpin atau pimpinan yang agamanya beda ya dalam Islam ya. Dalam konteks perusahaan boleh saya Boleh ya? perusahaan ya. Terima kasih Pekerjaan. ya buat perusahaan yang memperbolehkan yang juga pakai kopi ya. Di kampus yang baru itu ya. Ustaz, pertanyaan di awal lagi nih ya. Udah ngejawab ya, ngejawab. Udah ngejawab ya, F ya. Udah terjawab belum? Udah kejawab lah. Yang penting kamu ya Kalau tadi udah, ya mereka mau bilang, selesai kita nih. pegang prinsip nyata aja ya. Bahwasanya yang memang ya udah yang benar aja lah kamu jalani. Masalah rezeki yakin aja rezeki akan ada ya. Allah. Jangan khawatir ya, apalagi kamu profesional ya. Kamu punya potensi luar biasa, kecuali kamu ya nggak percaya diri. Percaya Jadi diri kayak Yan susah. Junan lah, belajar coaching sama dia gimana. Kalau boleh nanya lagi, ini ada pertanyaan khusus soalnya. Satu aja silakan, Oke. silakan. Pandangan Islam terhadap tipe kepemimpinan yang diktator gimana Ustadz? Ya diktator itu memang yang pertama kita lihat dulu harus punya sudut pandang yang sama dulu. Diktator itu gimana dalam pemahamannya. Jadi kalau misalnya yang dimaksud diktator itu adalah pemimpin menetapkan kebijakan tanpa perlu mau mendengar rakyat ya. Seperti itu. Pokoknya apa yang dia inginkan langsung apa aja. Rakyat suka tidak suka harus ikut. Nah, ini juga tidak tepat ya kan seperti itu. Kenapa? Karena yang dipimpin ini kan bukan benda ya, tetapi makhluk hidup ya. Dan perlu diingat ya. Jadi gini, Nabi itu sudah memberikan kriteria apa yang disebut dengan pemimpin terbaik. Nah, apa pemimpin terbaik itu? Kata Nabi, pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang dia itu ridho dan kalian pun ridho terhadap dia. Dia mendoakan kalian dan kalian pun juga mendoakan mereka. Jadi itu standarnya sederhana saja. Sederhana ya. Sederhana. Nah, sebaliknya pemimpin yang buruk itu adalah pemimpinnya itu tidak suka kepada rakyatnya, rakyatnya pun tidak suka. Pemimpinnya melaknat rakyatnya, rakyatnya pun melanda pemimpinnya. Selesai lah ya. Udah lah ya. Selesai saja. Kayak kita di Indonesia ini kayak gak punya pilihan tadi tuh ya. Karena kita Ya nggak mesti diktator sih untuk melakukan hal yang seperti itu. Pemimpin yang pelongo-pelongo pun juga bisa melakukan Iya, kayak gitu. betul. masuk ya. Iya. Susah ya. Maka dari. Yuk kita pindah ke apa yuk? Pindah ke Jepang. Kalau kita lihat kepemimpinan dengan Isra Mi'raj, kita bentar lagi mau Iya. hadapi Isra Mi'raj apa Ustaz? Kalau dikaitkan dengan Isra Mi'raj sebenarnya sih kalau kita baca ya bagaimana kisah Isra Mi'raj itu bahwa sebelum Nabi Muhammad itu Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu kan diberikan kesempatan oleh Allah itu untuk memimpin sholat para nabi. Jadi seluruh para nabi itu dihadirkan oleh Allah. Oh, iya betul. Lalu kemudian Nabi memimpin sholat berjamaah. Dengan para ruh nabi-nabi dan rasul Ya, sebelumnya. Allah alam lah itu cara Allah lah. Bagaimana itu Allah yang jelas menghadirkan seluruh nabi. Jadi mulai dari zaman dahulu sampai di masa Nabi itu lalu kemudian Nabi yang mengimam. Banyak loh dalam Nah itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpinnya para nabi, ya, pemimpinnya para nabi dan Nabi Muhammad yang kemudian menjadi khatamun nabi. Jadi penutup para nabi, penutup seluruh risalah
dan juga menjadi penutup seluruh syariat sebelumnya. Sehingga Jangan ditanya lagi berapa rakaat sholatnya ya. Enggak, itu ya tadi kan ada kalau itu ada sejarahnya tuh ya 50 ke ada ke 5. ya, sehingga kita bisa belajar bahwa sebenarnya kalau untuk memimpin sekarang ini ya, maka Nabi Muhammad lah pemimpin paling paling ideal, dan ketika Rasulullah sudah wafat itu tentu saja garis kepemimpinan yang beliau wariskan itu yang kemudian paling tepat untuk memimpin seluruh masyarakat. Dan memang terbukti akhirnya kan terbukti. Misalnya ya ketika Rasulullah wafat itu kemudian dipimpin oleh para khulafaur rasyidin ya kan, mulai Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Lalu kemudian para khalifah sesudahnya. Dan setiap kali para khalifah ini memimpin itu selalu masyarakatnya itu majemuk. Bahkan seperti misalnya di Spanyol. Spanyol itu kan disebut Spanyol at three religion. Jadi Spanyol dengan 3 agama besar, baik Muslim, Yahudi dan Nasrani. Palestina itu sebelum dikuasai oleh Zionis sekarang ini itu hidup berdampingan tuh. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, tapi pemimpinnya Muslim. Jadi memang Islam itu sudah punya garis kepemimpinan yang kemudian bisa mengayomi seluruh umat, ya, suku dan apapun gitu. Dan itu tidak pernah terbukti ketika Muslim yang minoritas. Coba buktikan. Dan satu yang paling bisa kita lihat ya, ketika Islam datang ke suatu tempat, maka Islam itu akan melebur dan menjadi sesuatu yang include di masyarakat tersebut. Beda kalau misalnya penjajah datang, Belanda datang ke Indonesia, itu selalu ada namanya pribumi dan penjajah. Inggris datang ke Malaysia, itu pasti selalu terpisah tuh masyarakat. Inggris datang ke Australia, antara suku aborigin dengan pasti terpisah. Tapi coba lihat, setiap kali ada Muslim yang itulah melakukan istilahnya itu dalam Islam namanya futuhat ya kan, melakukan pembebasan, itu selalu pasti melebur. Bahkan yang menarik itu ketika misalnya para sahabat itu menaklukkan Mesir misalnya ya kan, itu justru dibantu oleh orang-orang Kristen yang ada di Mesir itu untuk kemudian membebaskan wilayah tersebut. Ya. Insyaallah, tabarakallah ya. Gitu, jadi nggak perlu khawatir ya, karena semua khawatir. Udah diatur dalam hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis ya. Ya. Dan itu bukan cuma secara teoritis, kan terbukti. Ya, terbukti. Baik. Jadi nggak ada yang perlu diragukan ya dalam Islam ya. Dan pilihlah calon pemimpin ya sebagaimana Rasulullah ya. Sampai ada itu kan sejarah sahabat Rasulullah kan, Umar bin Khattab ya. Mau ngobrol sama anaknya aja harus matikan. Itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Cucunya Umar bin Khattab. Asal jangan situ ada King Nasar aja ya. Yang harus matiin listrik ya. Iya, karena dia tanya ini urusan pribadi atau urusan apa ya? Negara ya. Betul. Ada nggak sih pemimpin yang seperti itu sekarang ini ya? Kalau bisa fasilitas rakyat pun dipakai ya. Baik. Oke, mungkin sudah terjawab dari app tadi yang bertanya di Medan terhadap soalan-soalan yang ya, semoga kamu ya menyaksikan tayangan ini ya sudah mendapatkan jawaban ya. Dan mendapatkan hidayah juga. Kalau kamu istilahnya ya tadi ya profesional, kamu ngerasa punya kemampuan lebih, gak usah khawatir ya, pekerjaan banyak ya. Nah, nawarin gaji 2 kali lipat juga ada ya. Jadi kalau kamu profesional, kamu punya semangat. Coaching langsung ke Yanjuna, hubungi nomornya berapa? Ini fakta loh sebenarnya. Iya makanya loh. Karena ya Allah Rabbi subhanallah ya. Nikmat itu luar biasa sekali. Emang mau ditahan-tahan terus kayak di Medan. Gak niat-niat juga sebenarnya. Ya, ternyata waktu juga yang mempertemukan dan waktu pula yang memisahkan dan pertanyaan juga udah habis. Pokoknya kembali mengingatkan jangan lupa ya buat semuanya dimanapun berada ya. Yang butuh solusi, yang butuh pencerahan ya, juga butuh jawaban dari keresahan-keresahan, masalah-masalah pribadi ya, kecuali keuangan ya. Sama-sama resah dan. Ya, kirim email ke kita ya atau DM. Ya. Oke. Terima kasih Ustaz sudah hadir di meja. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga ada jawabnya. Ada banyak jawabannya tadi ya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di-follow kita punya sosial media ya, dan juga di-subscribe kita punya YouTube channel. Terima kasih Aku Zen. Aku Yanjuna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.